Jadi setelah ini ya pasti ada perubahan tren ya. Ya, kita lihat oh ini sedang bearish trend. Ya, kita bisa lihat dia turun-turun terus. Kemudian tiba-tiba ada breakout gitu. Jadi ini kadang bisa false breakout juga seperti yang di sini ya. Ya, bisa false breakout juga. Kita kan nggak tahu gitu ya. Seperti ini juga ini false breakout, ini false breakout. Ya, kita nggak tahu ini apakah benar break atau enggak gitu ya. Jadi ya kita tunggu. Yang bisa kita lakukan hanya tunggu gitu. Apakah dia akan kembali ke channel ini atau dia akan berhenti. Nah, kalau berhenti biasanya kita udah tahu oh ini kayaknya memang waktunya ya. Waktunya untuk lanjut atau reversal ya. Nah, dia break. Kemudian dia kita melihat ada suatu pola di sini ya, ada pola. Apa polanya ya? Ini polanya apa di sini? Nah, ini namanya sideways ya, naik turun ini nggak jelas, dia nggak tahu mau ke arah mana, jadi dia udah masuk ke area sideways. Kok bisa gitu ya? Nah, ini kita lihat ya, ini low ya, ini high, kita awalin, kemudian ini menjadi lower low ya di sini ya, kemudian ini menjadi lower high. Nah, kemudian ini tiba-tiba menjadi higher low gitu. Aneh gitu. Kenapa? Karena kalau di trend bearish harusnya dia lower low lagi gitu ya, tapi dia enggak, berarti ada sesuatu gitu kan. Kemudian ini tiba-tiba jadi higher high ya. Nah, kemudian ini menjadi apa? Higher low lagi gitu. Nah, ini menjadi indikasi oh ini kemungkinan ada breakout gitu. Jadi kita tahu di sini ketika dia lewat di sini kita tahu oh ini sudah breakout gitu. Nah, sehingga kita tahu oh ini lower low, lower high, lower low, lower high, kemudian lower low, ini high low, tiba-tiba higher high, kemudian high low ya, tiba-tiba jadi seperti itu. Jadi ini ada indikasi bahwa dia break gitu, break dari trend line-nya. Jadi kalau break dari trend line bearish jadinya apa? Ya, kalau nggak ke bawah ya ke atas gitu ya. Sehingga dia akan menjadi bullish gitu atau naik ke atas. Tapi kadang bisa sideways juga. Jadi tapi memang di sini menjadi pilihan kita untuk buy yang sangat kuat gitu. Kenapa? Karena kita melihat oh ini high low gitu. Jadi setidaknya kita akan mendapatkan sampai ke sini. Begitu. Jadi kalau kita buy di sini yang mengharapkan sampai ke sini. Begitu. Terus dia nggak membuat suatu lower low lagi, itu menjadi suatu indikator yang cukup baik bahwa dia akan naik ya, sehingga kombinasinya seperti ini, lower low, lower high, lower low, higher high, higher low ya. Ini menjadi breakoutnya dari trend bearish. Tinggal dibalik aja. Kalau untuk dari trend bullish menjadi bearish, dibalik aja, mirip-mirip gitu. Nah, kemudian seperti ini bearish trend lewat, nah jadi bullish trend gitu. Oke, jadi kita harus kombinasikan trend line dengan parameter lain gitu. Yang pertama kita lihat oh kita pakai classic support dan resistance, pakai trend line, baru pakai istilah trading plan ya. Kemudian kita ada tambahan indikator, kemudian tambahan lagi itu kita harus tahu candlestick itu bagaimana, chart pattern itu apa, kita harus tahu. Oke, ada apa lagi ya. Jadi ini cukup penting ya, penting banget. Jadi kita harus tanya dulu waktu kita mau trade trennya seperti apa, karena itu yang paling penting ya. Selain modal ya tentunya, tren itu seperti apa gitu. Tren itu seperti apa? Apakah dia akan turun, dia akan naik, dia akan sideways. Jadi kalau sideways kita ngapain gitu? Kita tunggu aja. Kalau dia break ke salah satu ya kita ikut itu di sideways. Tapi kalau bullish,
Kalau bullish dia berada di mana nih? Ya, dia berada di mana? Apakah dia berada di support? Kalau dia berada di support, kita bisa lanjut buy dengan confident ya tentunya. Tapi kalau enggak, kita jadi takut gitu loh. Kenapa? Karena kalau di tengah-tengah itu chance-nya itu sangat apa ya, 50 banding 50, dan itu enggak menguntungkan kita. Kita kan kalau bisa probabilitas kita naikkan gitu. Walaupun 1%, 2%, tetapi kan lebih gede gitu ya probabilitasnya. Sehingga kalau dia nggak ada di support dan dia bullish tapi nggak di support, ya kita jangan beli gitu. Kita tunggu aja konfirmasi. Kemudian kalau di bearish, ya bearish kita lihat, oh bearish harganya di resistance nggak? Ya dia sideways di bearish. Terus dia membentuk yang tadi kombinasinya ya, low, lower low, lower high, lower low, lower high, ya seperti ini ya. Ya seperti ini ya. Kalau dia membentuk ini di sini di dekat resistance, sudah kita pastikan, oh ini turun nih ya, kita akan sell gitu. Kita akan melakukan sell. Tapi kita harus menunggu ada ini ya, harus menunggu ada pattern ini begitu. Oke, jadi ini perlu direnungkan, perlu kita lihat, oh bahwa rupanya menentukan posisi itu nggak segampang kita tutup mata aja ya. Kita bukan berjudi ya kalau di trading ya. Jadi kita melihat tren dulu. Ketika kita melihat tren, oke, trennya ke sini nih, ke atas nih trennya ya, lagi trennya ke atas. Tapi kalau ini sudah belum disupport, gimana ya? Seperti ini gimana? Apa akan kita lakukan? Ya bisa aja dia terbentur di sini ya. Tapi kalau apa yang terjadi kalau misalkan kita mendapatkan pola ini di sini? Yang mana yang lebih pasti gitu ya? Tentunya yang lebih pasti yang ini gitu gambarannya ya. Ini takut kita, kenapa? Karena kalau kena resistance, apakah dia turun? Kemungkinan besarnya turun gitu. Itulah gunanya resistance ya kan ya. Gunanya support apa? Membantu si harga untuk naik gitu. Kalau kegunaan si resistance apa? Membuat harganya turun, karena ketika menyentuh resistance ya itu adalah suatu level yang harus mereka lewatin untuk ke level selanjutnya, dan itu cukup sulit ya. Jadi mereka akan dipaksa untuk turun begitu. Kemudian kalau di bearish ya kita lihat di sini, ini suatu garisnya, ini resistance misalkan, terus ini udah seperti ini, top. Nah, jadi lebih aman mana? Ini atau ini? Nah, lebih aman mana gitu kan? Ya kita lihat, kita cari yang ini dong. Kalau yang seperti ini kita jangan ambil. Kenapa? Karena dia belum tentu turun lagi gitu kan. Ya kita jangan ambil seperti ini. Lagi ini di support ya. Ini di support ya. Ini sedang di resistance. Jadi resistance itu kan di atas. Ya, kalau dia bentuknya seperti ini, good. Itu artinya bagus nih. Ini memang berarti resistance-nya bekerja, dia akan turun. Begitu. Oke. Ya, jadi ini harus kita tanyakan duluan. Selain modal, kita harus tanya, oh nih tren apa ya? Tren ini sedang ngapain nih? Ke atas, ke bawah, atau sideways? Kalau sideways, ya dia akan membentuk suatu area ya, suatu area yang kalau dilewatin dia akan lanjut terus. Itulah sideways. Ya, contoh sideways gimana? Gini. Oke, ini satu support resistance. Ya harganya akan di sini-sini aja. Ya kadang lewat dikit lah. Ya harganya akan di sini-sini aja. Kita nggak bisa memprediksi. Yang ada kita bakal misalkan buy di sini ya. Buy. Kita mau TP di sini, cut loss di sini. Mau SL di sini ya, TP di sini. Tapi nggak tercapai-capai gitu. Ya. Baiknya apa? Kita tunggu aja.
Oh ini dan ini naik kena dikit, langsung di sini kita udah tahu, oh ini udah mau naik nih, udah kita ikut gitu. Sini kita buy ya. Kalau orang di sini akan spekulan biasanya. Oke. Jadi itu yang harus kita ketahui ya. Yang pertama kita tahu candlestick, kemudian kita tahu trend ya, trend line ke bawah, ke atas, ke bawah. Kalau sideways ya dia nggak beraturan seperti apa, seperti ini tuh, turun naik, turun naik, nah seperti ini, kemudian turun dikit naik lagi, nah dia kan seperti ini kalau sideways begitu. Jadi ini low, ini high ya, ini jadi higher high, ini jadi lower low, terus ini jadi apa, lower high kan, tapi ini jadi higher low. Nah ini sideways nih, beneran nih sideways, kemudian ini higher high lagi ya. Kita nggak tahu nih mau kemana sebenarnya, jadi yang benar kemana. Nah ini kita akan membuat kita akan membuat suatu garis di sini dan di sini, sehingga kalau lewat di sana dan confirm di atas sana atau di bawah sana ya lanjut gitu, biasanya akan lanjut kemungkinan besar. Oke.